Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EAS pengembangan game dalam proyek evaluasi akhir semester pembuatan game desain dokumen. Dan proyek ini disusun oleh yang pertama Dwi Mar Prasetya 14619 00004 Yugo Dananjoyo 14619 00024 Rizky Sulistiawan 14619 00043 Mirawan Khairul Majid 14619 00042 dan Mudafik Solik 14619 0060 dengan dosen pengampu Bu Siti Mutrofin Sarjana Komunikasi dan Magister Komunikasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang game yang akan kita buat. Yang pertama, referensi game ini dari game Zona Cacing. Jadi game cacing ini memakan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kue. Yang apabila lebih banyak memakannya, tubuh si cacing akan semakin besar. Dan terus hingga mencetak rekor berapa ribukah setiap makanan yang cacing makan. Dan nantinya ada ranking si cacing di sebelah pojok atas yang mengetahui bahwa si cacing ini dalam ranking keberapa daripada lawan-lawan mainnya. Pemain berusaha agar mampu menjadi ranking 1. Pemain disuruh terus untuk mengendalikan cacingnya, bahwa bagaimana caranya si cacing tumbuh besar dan memakan makanan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Yugo Dananjoyo. Sejarah game. Game ular pertama kali diciptakan pada 1976. Game itu bernama Snake. Game ini masih lebih mirip dengan balok yang meliuk-liuk daripada ular. Pada saat itu, game arcade ini langsung booming, terbukti dari munculnya ratusan versi game ular yang pertama kali dimuat di Nokia 3310. Game inilah yang lebih kita kenal sebagai Snake Sensia. Game ular memang selalu menjadi primadona bagi setiap pencinta game karena game ini cukup mudah untuk dimainkan. Caranya hanya tinggal makan sebanyak-banyaknya makanan, ular akan semakin panjang, tapi disitulah keseruannya. Game akan semakin sulit ketika ular semakin panjang karena kita harus mengontrol panjang ular dengan tidak menabrakkan tubuh ular atau ke sisi ular yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah permainan. Jika di game Snake, karakter utama atau ular akan mati ketika menabrak tubuhnya sendiri. Warm Zone menawarkan gameplay yang berbeda. Ular tidak akan mati jika menabrak tubuhnya sendiri. Sebagai gantinya, kamu harus bermanuver agar ular lain bisa menerobak tubuhmu sehingga ia akan mati dan menjadi makanan santapan. Misi Warm Zone sangat sederhana, yaitu kamu harus membesarkan ular anak kuda milikmu sebesar mungkin. Terdapat lebih dari 50 outfit yang disediakan sehingga kamu tak bosan dalam memandang tubuh ular. Untuk memainkannya, kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk bermanuver, meningkatkan kecepatan, berputar, dan menjebak ular lain agar menabrak tubuh karakter ular yang kamu mainkan. Pemain dapat melakukan pengaturan tampilan ular termasuk skin, customize, serta face, dan mengendalikan agar si cacing tidak menabrak tubuh lawan. Berpintar-pintarlah sebagai pemain untuk mengelabui lawan, agar cacingnya bisa bersentuhan dan menabrak cacing kalian. Jika pemain sudah memainkan game cacing ini, maka titik fokus hanyalah pada game ini, dan mungkin lebih lemot untuk diajak komunikasi. Padahal sebenarnya si cacing telah tumbuh besar, semakin besar dan semakin besar. Berjalannya akan membuat lambat, namun terkadang cacing dan yang masih kecil membuat kaget dengan gesit dan cepat berjalan. Ditakutkan cacing yang sudah besar menyentuh dengan tiba-tiba, dan meskipun sudah besar, tetap harus waspada karena dengan badan sudah besar, maka lebih mudah menyentuh tubuh lawan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mirawan Khairul Majid. GDD, Direct Eating Apple. Yang pertama, ada produk specification. 1.1 judul game, yaitu game yang kami buat, kami namai dengan T-Rex Eating Apple. Ringkasan judul game. Game T-Rex ini adalah game arcade. Dengan karakter yang ada di dalam game ini adalah seekor T-Rex yang kelaparan dan sedang berusaha mencari makanan yang muncul random di satu tempat.
Semakin banyak buah apel yang dimakan, T-Rex akan semakin kenyang T-Rex tersebut. Yang kedua, game overview dijelaskan oleh Iko dan Joyo. Game overview. Yang pertama ada platform game. Game ini dapat dijalankan di platform Android maupun PC. Yang kedua, genre game. Genre game ini yaitu berjenis arcade. Yang ketiga ada target audience. Target pengguna game ini adalah semua kalangan umur bisa memainkannya. Yang terakhir ada game flow. Yang pertama kita start, kemudian loading game, kemudian play game, kemudian ada win atau lose. Jika kalah maka akan menampilkan view score. Jika menang maka akan menampilkan high point dan selesai. Kemudian ada karakter game. Yang pertama karakter gamenya adalah kita memakai gambar T-Rex dan makanannya itu buah. Dan ada skornya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rizky. Selanjutnya adalah gameplay dan mekanik. Yang pertama, jika kondisi menang dan kalah. Jika kondisi menang, player memakan semua apel. Dan jika kondisi kalah, player tidak memakan apel sama sekali dan tidak memperoleh poin. Kedua, pergerakan. Mengendari kontrol game ini cukup menggunakan kontrol joystick. Yang ketiga, kunci game. Yang pertama ada high score, poin adalah poin yang diperoleh oleh player. Key game dalam permainan ini adalah jika berhasil memakan apel dan mendapatkan poin. Selanjutnya. Nomor 4 adalah storyboard. Storyboard merupakan serangkaian kemungkinan yang terjadi yang jika disatukan akan menjadi sebuah cerita atau story ketika dimainkan. Yang pertama, story and narrative. Detail spesifikasi seperti skrip, dialog, dan cuts bisa dibentuk terpisah seperti story dokumen. Yang kedua, game world. Deskripsi umum mengenai struktur dari dunia game interface. Yang ketiga, karakter profile. Cerita latar belakang karakter, kepribadian, dan profile. Yang keenam adalah interface. Di bawah ini adalah contoh gambar dari game T-Rex Eating Apple. Yang ketujuh akan diteruskan oleh teman saya. AI, Artificial Intelligence. Pada permainan T-Rex Eating Apple ini terdapat AI yang terpasang karena jika kita mulai pergerakan joystick pada layer, maka otomatis T-Rex akan bergerak sesuai keinginan kita dan untuk memakannya berupa buah apel yang muncul random. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke-8 ada ART. Game ini adalah game yang bisa mengasah skill game kita. Dalam bermain game ada skill yang mengharuskan pengguna untuk bisa mengasah skill tersebut dengan cara bermain terus tanpa henti dalam bermain game tersebut. Game ini gameplaynya memang cukup sederhana. Memang memainkan game T-Rex sangatlah mudah. Kita menggerakkan joystick di layar smartphone kamu, lalu kita diharuskan memakan semua apel yang muncul di layar. Sekilas game ini mirip dengan Pac-Man yang diharuskan memakan semua bola yang ada di rintangan. Entah game ini ada hubungannya dengan Pac-Man, tapi yang saya tahu mungkin game ini terinspirasi dari game Pac-Man dan Cacing Zona. Kemudian peran setiap mahasiswa dalam membuat game T-Rex Eating Apple. Yang pertama ada Mudafik Solik. Di sini dia membuat game T-Rex Eating Apple. Kemudian ada Dwi Mahar Prasetya merancang kebutuhan game yang akan dibuat. Kemudian ada Rizky Sulistiawan membuat GDD game yang akan dibuat. Dan Yogo dan Joyo mencari referensi game dan tutorial pembuatan game. Yang terakhir ada Wirawan Koirul Majid membantu menyelesaikan dalam pembuatan GDD dari game yang akan dibuat. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.